Salam sejahtera bagi kita semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Valentina Putri Regina, NPM 227551118 dari kelas Akuntansi Perpajakan 4D. Berikut ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Pertanian. Materi yang pertama mengenai tentang akuntansi panen kelapa sawit. Definisi panen. Panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan berodolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Sistem panen. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan tertanda buah siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. TBS dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Berikut ini prosedur pemanenan. Yang pertama perontokan, yang kedua pengangkutan, ketiga penggilingan, yang keempat pemurtian, dan yang terakhir ekstraksi. Identifikasi biaya panen. Yang pertama biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, biaya perawatan TM, akuntansi panen. Semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Berikut jurnalnya. Aset biologis TBS di debit, pada keuntungan penilaian nilai wajar TBS di kredit. Terus yang kedua, persediaan TBS di debit, pada aset biologis TBS di kredit. Selanjutnya, materi yang kedua membahas tentang akuntansi produksi kelapa sawit. Materi selanjutnya adalah alur proses pengolahan kelapa sawit yang terdapat dalam bagian yang ada di dalam video ini. Berikut ini alur proses pembuatan minyak goreng. Akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4. A. Biaya bahan baku TBS. B. Biaya tenaga kerja langsung atau upah. C. Biaya bahan penolong. D. Biaya overhead pabrik, BBM atau penyusutan. Di dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, sistem akuntansi dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Jurnal proses produksi, pengumpulan biaya produksi, BDP biaya bahan baku di debit pada persediaan TBS di kredit, BDP biaya tenaga kerja langsung di debit pada kas atau bank di kredit, BDP biaya bahan penolong di debit pada persediaan bahan penolong di kredit, BDP BOP di debit pada persediaan OP atau DLL di kredit. Jurnal proses produksi, pengakuan persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi di debit pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP BOP. Yang kedua, pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun. Persediaan barang dalam proses di debit pada BDP biaya bahan baku,
BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BOP. Jurnal penjualan barang jadi. Bank atau piutang didebit pada penjualan, beban pokok penjualan didebit pada persediaan barang jadi di kredit. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Saya Valentina Putri Regina mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan dalam pembuatan video pembelajaran tersebut. Saya akhiri dengan terima kasih.